Media, Media Digital Al-Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Di tengah wabah corona ini, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu walaupun dalam keadaan online ya. Dimana kita melihat saat ini masih banyak orang-orang yang saling memperdulikan. Begitu banyak bantuan yang datang untuk saling membantu, saling mendukung. Namun suatu saat nanti di hari kiamat, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian kondisi saat itu sudah tidak ada lagi yang memperdulikan kita. Sudah tidak ada lagi yang mau membantu kita. Bahkan saat itu tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pergi kepada para nabi, kepada Adam, kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa alaihi wassalatu wassalam, semuanya tidak bisa membantu. Kemudian terakhir pergilah kepada Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya Nabi kita bersujud seraya memuji Allah, kemudian memohon agar disegerakan hari pembalasan. Tahukah kalian pada kondisi itu matahari didekatkan kepada kita hanya jarak 1 mil di atas kepala kita. Manusia dalam keadaan berkeringat, tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amalannya masing-masing. Faminhum man yakunu ila ka'baihi. Di antara mereka ada yang tenggelam sampai kedua mata kakinya. Bahkan wa minhum man yuljimuhu al-araqu iljaman. Ada yang tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Namun anak-anak sekalian, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang dahsyat tersebut. Siapakah golongan tersebut? Rasulullah katakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di bawah naungannya, yang dimana tidak ada naungan selain dari naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, al-imamul adil. Itu seorang pemimpin yang adil. Siapakah pemimpin itu? Kullukum ra'in. Setiap kita, kalian adalah pemimpin. Kita semua adalah pemimpin. Seorang presiden pemimpin bagi rakyatnya, bupati pemimpin di kabupatennya, seorang ayah memimpin anak istrinya, memimpin keluarganya. Maka diri kalian sendiri juga adalah pemimpin bagi diri kalian sendiri, bagi tubuh kalian, bagi apa yang kalian lakukan. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian nanti akan diminta pertanggungjawabannya, akan ditanya tentang apa yang kalian pimpin. Maka oleh karena itu berlakulah adil terhadap apa yang kalian pimpin. Salah satu yang dikatakan adil, at-tawassut bainal amraini, yaitu bersikap pertengahan di antara dua persoalan. Adil kepada Allah, ketika sudah ada waktunya sholat, maka kita tunaikan hak Allah. Laksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Kemudian adil terhadap tubuh kalian sendiri. Jangan berbuat zalim. Ketika sudah waktunya tidur, jangan bergadang. Berikan hak kepada tubuh dan mata kalian. Karena suatu saat nanti di hari kiamat, seorang akan lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ya, lari dari saudara, anak, istri, keluarga, dan sebagainya. Karena mereka takut dituntut. Kenapa? Karena dulu di dunia mereka tidak berlaku adil terhadap, tidak menunaikan kewajiban sebagai seorang ayah, istri, anak, dan sebagai orang tua yang mendidik anaknya. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, ia adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Maka anak-anak sekalian, raihlah naungan Allah dengan mengisi masa-masa muda kalian dengan beribadah dan menuntut ilmu agama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masa depan kalian nantinya akan ditentukan sebagian besarnya oleh masa muda hari-hari kalian saat ini. Maka oleh karena itu, isilah hari-hari ini dengan sebaik-baiknya. Karena jika kita tidak mengisinya, maka ia hilang begitu saja tanpa ada manfaatnya bagi masa tua. Mudah-mudahan kalian adalah calon pemuda-pemudi yang akan tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid,
yaitu seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Namun saat ini kita qadarullah dibatasi untuk pergi ke masjid. Itu mereka yang selalu rindu akan masjid. Walaupun dalam keadaan sibuk, mereka tinggalkan aktivitas dan pekerjaan mereka untuk sholat berjamaah. Kemudian yang keempat, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yaitu dua orang laki-laki yang saling mencintai, tidaklah mereka bertemu kecuali karena Allah, dan tidak pula mereka berpisah kecuali karena Allah. Maka anak-anak sekalian, carilah sahabat yang soleh, yang dapat menasihati kalian ke dalam kebaikan, dapat mengajak kalian untuk beramal soleh, yaitu bangun persahabatan di atas keimanan, bukan karena dunia, bukan pula karena harta. Kemudian bangun hubungan kalian di atas akidah yang benar, di atas keimanan. Karena nanti suatu saat di hari kiamat ada persahabatan yang akrab di dunia, namun ia akan menjadi permusuhan di akhirat. Karena apa? Karena hubungan tersebut tidak dibangun di atas ketakwaan. Ya, al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Yaitu teman akrab pada hari itu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain disebabkan karena mereka tidak membangun hubungannya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Itu seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan, mempunyai kekayaan dan kecantikan. Namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, anak-anak sekalian, itu rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah, dengan sedekahnya ia sembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir anak-anak sekalian, ia adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seorang yang mengingat Allah, berzikir dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sunyi, sepi, sehingga ia meneteskan air mata karena mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Demikianlah anak-anak sekalian, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di bawah naungannya, yang dimana tidak ada naungan selain dari naungan Allah tabaraka wa ta'ala pada hari tersebut. Semoga kita digolongkan ke dalam 7 golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.